Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B yang akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN, yang anggotanya terdiri dari Ahmad Yusuf, Indriani, Inino Justianisa, Tri Pujiana, dan Weni Meika Lestari, dengan fasilitator yaitu Bapak Dr. Andes Ibrahim MM. Berikut nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari: yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Dan yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Dan yang kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas salah satu nilai dari core value ASN, yaitu berakhlak. Nilai yang akan saya bahas adalah berorientasi pelayanan. Nilai ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh kesungguhan. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan tindakan yang selalu mengutamakan kepuasan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai ASN, kita dituntut untuk selalu siap melayani dengan cepat, tanggap, dan profesional. Artinya kita harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya misalkan kita sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, itu adalah dengan melayani mahasiswa. Misalkan mahasiswa tersebut ingin konsultasi baik secara akademik, tugas akhir, dan lain-lain. Akuntabel dalam core ASN. Submateri terdiri dari apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam core ASN, perilaku akuntabel di lingkungan ASN. Apa itu akuntabilitas? Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas dalam core ASN terdiri dari kewajiban profesional, transparansi, konsistensi, pertanggungjawaban, evaluasi dan perbaikan, serta etika dan integritas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Berikut contoh penerapan perilaku akuntabel dalam profesi dosen. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita ya, kita masuk jam 7.00 WIB. Jadi kalian semua harus sudah hadir ya di kelas Ibu. Materi kali ini kita akan mempelajari terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya, untuk materi minggu lalu, kita kan sudah mengadakan evaluasi. Ibu akan share ke kalian nilai hasil ujian kalian. Ini ya hasil nilai-nilai kalian semua, bisa dilihat. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nilai-nilai dasar ASN yang keempat adalah harmonis. Harmonis merupakan salah satu sikap yang membentuk etika dan karakter aparatur sipil negara. Nilai ini berfokus pada keseimbangan, kerjasama, sinergis, dan menciptakan keseimbangan dalam lingkungan kerja. Di dalam setiap organisasi, termasuk di kampus, harmonisasi berperan sebagai kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Dengan harmonisasi, setiap individu bekerja dengan rasa saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain. Harmonisasi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan pendapat dan pandangan.
Dalam setiap diskusi dan keputusan, penting untuk mendengarkan suara semua pihak dan menemukan titik temu yang bermanfaat bagi semua. Kerjasama yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Dengan berpegang pada nilai harmonisasi, kita membangun hubungan kerja yang sehat dan saling mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Harmonisasi juga berarti mengintegrasikan berbagai elemen dan sumber daya secara efektif. Dengan mengelola perbedaan dengan bijak dan memanfaatkan kekuatan masing-masing, sehingga kita dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efisien. Mari kita terus menjaga nilai harmonisasi dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Dengan begitu, kita tidak hanya meningkatkan kualitas kerja, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Assalamualaikum. Ibu mau diminum? Sekarang lanjut. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Bu mau minta tanda tangan sama berkas yang Oh, Ibu lihat dulu ya. ya Bu. Sepertinya ini udah lengkap ya. Ya itu udah sesuai sama yang Ibu arahkan kemarin Ibu. Oke, saya tanda tangan ya. Oke, ada yang kurang apa lagi? Oh nggak ada sih Bu, tapi mungkin setelah ini mau diminta lagi proposal lanjutannya. Oh, oke. Kalau gitu minggu depan ya, ketemu saya lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Pamit Ibu. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Nilai selanjutnya adalah adaptif. Nah, nilai ini merupakan kemampuan kita untuk beradaptasi di dalam setiap perubahan. Nah, nilai adaptif berarti selalu siap menghadapi tantangan maupun perubahan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kita harus mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan, baik itu dalam metode pembelajaran, teknologi pendidikan, maupun kebutuhan mahasiswa yang terus berkembang. Nah, sebagai contohnya, di era digital ini kita sebagai dosen perlu menguasai berbagai platform pembelajaran online untuk mendukung proses belajar mengajar. Kolaboratif memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.